Cek 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 sobat nih. Apa jadinya ketika baru aja lahir ke dunia? Dunia lagi kacau-kacaunya. Ular naga kura-kura mengamuk di tengah ibu kota kekaisaran. Puluhan prajurit penyihir ditumbalkan sementara emaknya udah mengandung selama 3 tahun tapi belum keluar-keluar juga. Pas keluar warnanya biru. Tapi tenang, pas dewasa nggak biru, nggak kayak Krishna juga, nggak. Gua baru baca sampai chapter 41 penuh dengan pertarungan brutal sana sini. Banyak tumbal yang meninggal. Semoga aja nggak kena Dolken bahas ini. Chapternya juga udah ada di 140-an. Tapi nggak tahu juga. Udah ada yang bahas apa belum? Nggak tahu. Translate Indo masih di 41. Tapi ya udahlah, kita gaskan dulu ya geng ya. Langsung aja, gaskan. Cerita dimulai dari sebuah kerajaan yang sangat-sangat kufur kepada rakyatnya. Ketika rakyatnya sedang hidup dalam kesusahan, ternyata rajanya sedang asik-asik dengan salah satu selir yang ia miliki. Setelah dia menikmati selir-selir yang lainnya juga yang bergeletakan di dekat dari dirinya. Dan di sini dia juga mendapatkan sebuah sentuhan-sentuhan mantap ajaib dari selir ajaibnya yang bernama Daji, yang saat ini bersama dengan raja, yaitu Raja Zuo, dan dia adalah sosok yang sangat-sangat brutal dan juga jahat tentunya. Namun ketika kaisar akan memakan makanan utama di sini, ternyata dia dihentikan oleh sesuatu yang tiba-tiba saja datang yang menotis bagi dirinya karena dia merasakan kalau ini adalah sebuah jeritan yang berasal dari kura-kura naga yang membuat kaisar dia pun langsung bangkit meninggalkan selir mantapnya ini. Di sini kaisar dia langsung menggunakan jirah dan dia langsung bergegas untuk dapat melihat apa yang sebenarnya terjadi. Karena dia tahu sosok yang datang itu adalah sosok yang sangat mengerikan, yaitu kura-kura naga yang merupakan hewan suci yang selama ini dapat hidup tentram damai, tapi tiba-tiba saja muncul ke permukaan yang membuat kaisar dia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di sini kaisar dia pun melesat dengan sangat keras dan mendarat tepat di hadapan dari prajurit-prajurit miliknya, dan dia meminta kuda untuk segera pergi menuju lokasi tempat di mana ular naga kura-kura berada. Di sini kaisar yang selalu bersikap tenang dan juga arogan, tiba-tiba aja dia menunjukkan rasa ekspresi yang sangat tegang, membuat para pasukan yang ada bersama dengan dirinya pun bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi, dan kaisar dia bergegas untuk segera melihat tempat di mana ular naga kura-kura itu berada. Di sini kaisar ternyata dia juga diikuti oleh beberapa pasukan miliknya, yaitu si rambut hijau yang bernama Yaogi, dan juga beberapa pasukan lainnya, yaitu si gempal botak. Dan juga si tua ini serta diikuti oleh salah satu anggota lainnya lagi yang bernama Yan Jui Mei yang merupakan saudari ke-9 dari 4 pasukan yang berjaga untuk kaisar. Di sini mereka pun datang untuk dapat menemani kaisar pergi dalam perjalanan dari dirinya. Dan ternyata bukan cuma mereka berempat saja yang datang, tapi ada sosok yang lainnya lagi, dan ternyata itu adalah selir kaisar yang sebelumnya yang ternyata asetnya terlalu besar banget tua. Dan dia dapat terbang melayang bersama dengan kaisar. Di sini si tante ini dia sedikit kesal dengan kaisar yang telah meninggalkannya begitu saja, padahal sebelumnya sedang naik-naiknya. Tapi dia ditinggalkan kaisar begitu saja. Tapi untuk kaisar dia pun meminta kepada selirnya untuk kembali. Namun wanita ini dia enggan untuk dapat melakukannya karena dia ingin tetap bersama dengan kaisar, yang membuat kini mereka semua pun pergi menuju sebuah tempat yang disebut sebagai altar langit Chaugi, dan di tempat itu ternyata muncul seekor naga kura-kura, dan itu membuat kaisar dia pun bertanya-tanya kenapa naga ini tiba-tiba saja muncul, naga yang usianya hampir sama dengan umur dari bumi itu sendiri, ucap dari kaisar. Dan di sini kaisar dia pun juga langsung bergegas untuk dapat melihat apa yang sebenarnya terjadi, dan ketika dia datang ke atas sana, di sini dia dapat melihat kalau ternyata ada sosok yang sedang menangani ini semua, dan itu adalah Imam Agung. Di sini kaisar ketika dia sedang bertanya kepada Imam Agung apa yang sebenarnya terjadi di sini, sosok pria tua ini dia sedang meramal tentang keberadaan sesuatu yang sangat mengerikan, di mana dia mengatakan kalau ini adalah sebuah bencana besar, bencana kura-kura naga. Dan dia juga langsung meminta kepada bawahannya untuk segera membangun sebuah formasi metode yang disebut sebagai metode Agung Wei Tianji, dan dia meminta kepada pasukannya untuk segera membangun sebuah formasi besar. Dan setelah Imam Agung memberikan sebuah perintah, kini para pelayan altar mereka semua langsung bergegas melompat ke segala penjuru mengelilingi kura-kura naga dan juga menuangkan minyak di sekitaran dari dirinya, dan dia membangun sebuah formasi untuk dapat menghentikan amukan dari naga besar ini. Di sini imam besar dia mengatakan kemunculan dari kura-kura naga ini adalah sebuah pertanda keberuntungan negara akan terancam, dan semoga saja metode yang akan ia gunakan dapat membalikan keadaan langit dan juga bumi, ucap dari orang tua itu, yang membuat kaisar yang mendengarnya dia pun panik, dan dia pun bertanya memang keberuntungan apa yang akan segera terancam. Di sini kaisar dia juga bertanya selama ratusan tahun kura-kura naga selalu aja aman sentosa, tapi kenapa tiba-tiba aja muncul seperti ini, dan kenapa akan ada sebuah bencana besar. Namun di sini Imam Agung dia mengatakan ini semua adalah sebuah bencana malapetaka yang bermula dari wilayah ujung sana, dan itu adalah tempat yang disebut sebagai Shiki yang dikuasai oleh seorang adipati yaitu Ji Chang. Karena memang saat ini di kota Shiki sendiri ternyata
ada seorang wanita yang sedang mencoba untuk dapat melahirkan, dan itu adalah istri dari Adipati itu sendiri. Di sini dia terlihat cukup menderita ketika dia harus melahirkan anak keduanya, dan dia juga dibantu oleh beberapa dayang, dan salah satu dayangnya bernama Dayang Bai Shui. Namun dia juga mendapatkan sebuah perintah dari dayang lainnya lagi untuk segera memberitahukan apa yang telah terjadi kepada suami dari wanita ini, yaitu Adipati Ji Chang. Dan ketika dayang ini mencoba untuk dapat memberitahukan kepada tuannya, tapi di sini untuk tuannya dia meminta untuk tenang dan jangan khawatir karena dia saat ini sedang meramal tentang istrinya, dan dia juga tahu kehamilan yang sedang dialami oleh istrinya juga sangat merepotkan, dan dia juga tahu kalau semuanya akan baik-baik saja. Ucap dari dirinya yang merupakan Adipati Barat, yaitu Ji Chang, yang saat ini sedang meramal. Tapi melihat Adipati ataupun tuannya yang saat ini masih terlihat cukup tenang, membuat wanita dayang ini dia terlihat sangat khawatir dengan kondisi dari nyonya. Namun untuk orang tua ini dia terlihat masih cukup tenang dan aman, dan jangan khawatir, walaupun dia juga tahu kalau akan ada sesuatu yang sangat-sangat menakutkan. Karena hasil dari ramalan yang ia lakukan adalah istrinya memang dapat selamat ketika dia melahirkan, namun akan ada naga yang sedang bertarung menghasilkan plasma hitam dan juga kuning, yang artinya ini adalah sebuah petanda malapetaka besar. Ucap dari orang tua ini yang membuat orang tua ini dia pun bertanya bagaimana bisa ramalan ini dapat terjadi, dan itu membuatnya pun juga bertanya apakah jalan hidup dari putranya benar-benar akan berakhir sampai di sini saja, pikir dari dirinya. Namun di sini dari setiap ramalan yang ia lakukan itu ternyata hasilnya tidak baik untuk putranya, bahkan usia dari putranya tidak akan bertahan lama, yang membuat orang tua ini dia pun bingung bagaimana bisa hal ini dapat terjadi. Dan dia juga mengatakan dari hasil ramalan yang mungkin aja marga keluarga Aji benar-benar akan musnah dari anak ini. Ucap dari orang tua itu bukan. Namun ketika dia sedang meramal, tiba-tiba aja petir pun menyambar dengan sangat deras, yang membuat orang tua ini dia pun tahu kalau putranya sudah lahir. Dan itu membuat orang tua ini dia pun langsung bergegas untuk dapat melihat istri dan juga putranya. Namun ketika orang tua ini datang untuk dapat memeriksa, dia disambut oleh dayang. Namun dayang ini mengatakan kalau terjadi sesuatu dengan tuan muda. Ucap dari dirinya karena ternyata tuan muda dia tidak sadarkan diri. Di sini melihat tuan muda yang tidak sadarkan diri membuat para dayang mereka pun panik dan mencoba untuk dapat memeriksa, walaupun saat ini kondisinya sangat baik-baik saja, tapi dia gagal nafas, yang membuat orang tua ini dia pun tahu kalau sepertinya ini sangat berbahaya untuk nyawa dari putranya. Sedangkan sudut lainnya saat ini untuk Imam Agung dia sedang melakukan sebuah ritual untuk dapat menenangkan kura-kura naga, dan di sini dia juga menggunakan pasukan yang bawahannya para penyihir lainnya untuk dapat memberikan sebuah persembahan untuk dapat mencoba menenangkan naga yang ada di bawah sana, dan dengan cara mengorbankan mereka semua. Di sini orang tua ini dia membangun sebuah formasi untuk dapat menghentikan menenangkan naga yang ada di bawah sana. Namun melihat persembahan yang sangat gila membuat mereka para pengawal raja mereka justru malah menikmati ini semua. Mereka menikmati persembahan yang telah diberikan oleh Imam Agung, tapi tidak dengan gadis ini. Dia merasa kalau ini sungguh sangat menjijikkan. Tapi tidak berlaku untuk yang lain. Mereka semua menikmati ini semua, membuat mereka semakin bersemangat. Namun dengan formasi yang telah dibangunkan oleh Imam Agung, membuat kini pada akhirnya dia berhasil membuat naga ini dapat sedikit tenang, yang membuat Kaisar yang melihatnya dia pun mengatakan kalau Imam Agung memang sungguh sangat luar biasa dan layak disebut sebagai Imam Agung, dan sekarang aku merasa tenang, ucap dari Kaisar. Namun di sini untuk Imam Agung dia mengatakan kepada Kaisar selama naga ini dapat bertahan dan juga stabil setidaknya setengah jam, maka bencana ini akan dapat terlewati, ucap dari dirinya. Sedangkan di sudut lainnya saat ini di kediaman dari Adipati, sini Adipati dia pun merasakan kalau nyawa dari putranya semakin lama semakin melemah, hingga membuatnya pun berpikir kalau sepertinya putranya tidak bisa menahan kehendak dari surga. Dari sini orang tua ini dia juga tahu kalau ini semua telah ditakdirkan oleh langit, hingga membuatnya tidak bisa melakukan apapun, dan itu membuat orang tua ini dia hanya bisa membaca sebuah naskah kuno yang berujar buah besar tidak dimakan, anak akan bangkit, tidak dimakan tersangkut di tenggorokan. Ucap dari orang tua itu yang dia menyadari sepertinya ada sesuatu, dan itu membuat orang tua ini dia meminta kepada dayang untuk segera mengambil sebuah dupa, dan ketika dupa itu telah ada di sini, orang tua ini mencoba untuk dapat mengeluarkan sesuatu yang mungkin aja ada di dalam tenggorokan dari putranya, walaupun dia juga tahu jika dia melakukannya mungkin saja akan terjadi sebuah malapetaka besar yang akan menimpa keluarganya. Tapi sebagai orang tua bagaimana mungkin dia bisa meninggalkan putranya begitu saja, ucap dari orang tua ini sebelum dia melakukan sesuatu yang berhasil mengeluarkan sesuatu yang ada di dalam tenggorokan dari putranya. Namun bersamaan dengan keluarnya mutiara yang berasal dari tubuh putranya pada akhirnya dapat menangis kehidupan. Tapi bersamaan dengan itu juga di sudut lainnya saat ini naga yang sebelumnya dia pun kembali meraung meronta-ronta, yang membuat Imam Agung dia pun tahu kalau sepertinya ini sangat berbahaya, hingga membuatnya pun mencoba untuk dapat menstabilkan lagi, tapi sayangnya ini semua gagal, hingga membuat naga itu dia pun hancur berkeping-keping, yang artinya perebutan takdir segera dimulai.
Di sini orang tua ini dia mengatakan kalau dia telah melakukan segalanya untuk dapat menaklukkan naga ini, tapi sayangnya dia gagal. Dan dia pun mengatakan kalau takdir ini semua akan bergantung kepada keputusan yang akan diambil oleh Kaisar. Ucap dari dirinya yang membuat Kaisar yang mendengarnya dia pun panik. Di sini Kaisar dia pun mengatakan kalau tanda aneh muncul di wilayah barat dan mencoba untuk dapat mengambil keberuntungan yang dia miliki, dan itu membuat Kaisar dia pun tahu kalau wilayah barat adalah wilayah yang dimiliki oleh Adipati. Tapi dia juga mengatakan bagaimana mungkin kekuatan yang dimiliki oleh Adipati dapat menaklukkan kekaisaran yang ada di bawah kendali dari dirinya. Dan dia juga tahu kalau Adipati tidak akan mungkin memiliki pasukan untuk dapat memberontak, yang membuat Kaisar dia pun bertanya-tanya apa yang harus ia lakukan. Lagi pula dia juga tahu putra dari Adipati saat ini ada di ibu kota, dan jika saja Adipati berani-berani memberontak maka putranya pasti akan menjadi bayarannya. Dan itu juga membuat Kaisar dia pun berpikir apakah muncul iblis ataupun monster di wilayah barat, ucap dari dirinya. Tapi untuk selirnya dia mengatakan tidak peduli maupun iblis ataupun makhluk jahat atau apapun itu, lebih baik mereka menghancurkannya daripada membiarkannya lolos, ucap dari selir ini, yang membuat Kaisar dia memberikan sebuah perintah kepada pasukannya untuk segera pergi menuju wilayah barat, pergi menuju wilayah dan pastikan menemukan keberadaan dari makhluk jahat dan hancurkan semua yang ada di ujung sana, ucap dari Kaisar, yang membuat kini 4 pilar miliknya pun akan segera pergi menuju wilayah barat. Namun di sini salah satu dari mereka mengatakan kalau mereka memiliki mata-mata yang ada di wilayah barat, tapi mereka juga membutuhkan waktu selama 4 bulan untuk dapat pergi menuju wilayah itu. Tapi ada satu hal yang mau ganjal dari mereka, karena saat ini Adipati memiliki status yang lebih tinggi dibandingkan dari mereka semua. Bagaimana mungkin mereka dapat melakukannya, yang membuat Kaisar dia nggak peduli, dimana dia mengatakan kalau ini adalah perintah dekret dari dirinya, tidak peduli siapapun itu selama dia mengacau maka dia akan disingkirkan, termasuk Adipati wilayah barat, ucap dari Kaisar. Sedangkan di sudut lainnya di kota Shinki saat ini Adipati Cicang dia mendapatkan sebuah selamat dari para bawahannya, para jenderal-jenderal yang ada bersama dengan dirinya. Namun di sini untuk orang tua ini dia mengatakan kalau putranya ini cukup aneh dan dia mendapatkan sebuah ramalan yang cukup tidak biasa, dan dia juga tidak tahu apakah putranya ini akan membawakan sebuah berkah atau sebuah bencana, ucap dari orang tua itu. Namun di sini untuk para jenderal mereka mengatakan kalau Adipati senang berbuat kebajikan dan juga dicintai oleh rakyatnya, dan tentunya berkah besar pasti akan datang dari langit. Dan mereka juga yakin kalau Tuan Muda kedua pasti akan selamat dan juga akan baik-baik saja. Dan hal itu pun juga tidak dibantah oleh si botak ini, dan hal itu pun juga dibenarkan juga oleh yang lainnya. Mereka pun mengatakan kalau mereka melihat sebuah pertanda alam yang sangat luar biasa untuk kelahiran Tuan Muda kedua, dan mereka yakin kalau Tuan Muda akan mendapatkan kemuliaan bagaikan seekor naga, dan hal itu pun juga dibenarkan oleh yang lainnya pula. Namun di sini untuk bapaknya dia mengatakan kalau sebelumnya dia telah meramalkan kalau putranya memiliki takdir berbilangan 9 naga, yang tentunya itu adalah sebuah takdir yang sangat sulit untuk dapat ditanggung oleh seorang manusia, dan dia juga khawatir kalau putranya akan sangat sulit untuk dapat bertahan hidup, ucap dari dirinya. Tapi untuk orang tua yang lainnya mereka mengatakan untuk tidak perlu khawatir. Mereka juga mengatakan kalau 100 tahun lalu ketika leluhur klan Ji mereka memimpin pasukan untuk dapat menaklukkan Quan Rong, mereka menggunakan sebuah metode formasi untuk dapat membalikan kekalahan menjadi sebuah kemenangan. Dan itu adalah sebuah formasi yang disebut sebagai formasi perpindahan Yin yang 9 dandang. Dan dengan menggunakan metode itu pada akhirnya di masa lalu, klan Ji pada akhirnya dapat memenangkan sebuah pertempuran ketika mereka sedang ditekan. Dan itu membuat orang tua ini dia meminta kepada Adipati untuk melakukannya juga metode perpindahan Yin yang 9 dandang untuk dapat membuat perpindahan Yin yang nasib buruk yang dimiliki oleh Tuan Muda kedua menjadi kebajikan, ucap dari orang tua ini. Dan selama metode mereka berhasil, itu akan membuat takdir yang dimiliki oleh Tuan Muda kedua akan dihapuskan, ucap dari orang tua itu. Tapi hal itu pun langsung dibantah oleh bapaknya, di mana orang tua ini dia mengatakan jika saja itu berhasil tentunya akan sangat luar biasa, tapi jika gagal rakyat kota ini benar-benar mereka semua akan dimusnahkan, ucap dari orang tua itu. Lagi pula untuk dapat menggunakan formasi itu membutuhkan waktu dan juga sumber daya yang sangat mahal. Namun di sini untuk jenderalnya dia mengatakan kalau mereka hanya membutuhkan waktu selama 3 bulan, dan dengan semua kemampuan dan juga rakyat yang bersatu mereka dapat melakukannya, ucap dari orang tua itu, yang membuat di sini bapaknya dia pun sedikit ragu dengan apa yang harus ia lakukan. Dan itu membuat orang tua ini dia juga berpikir jika itu berhasil tentunya putranya akan diselamatkan, dan itu membuat Pak tua ini pada akhirnya dia pun setuju menggunakan metode kuno untuk dapat menyelamatkan dari putranya, dan dia meminta kepada keempat jenderal untuk mempersiapkan segalanya. Sedangkan sudut lainnya lagi saat ini untuk istrinya ataupun emak dari Tuan Muda kedua, dia pun bertanya kepada Dayang bagaimana kondisi dari putranya, yang membuat Dayang ini dia mengatakan kalau Tuan Muda kedua sungguh sangat aneh, baru aja beberapa hari tumbuh, lahir udah sehat, udah gede, baru usia 5 hari aja udah seperti mereka yang berusia beberapa bulan, ucap dari Dayang itu, yang membuat di sini emaknya pun ya mewajarkannya karena memang dia mengandung selama 3 tahun.
Tapi di sini emaknya dia juga mengatakan kalau dia sedikit khawatir dengan takdir aneh yang dimiliki oleh putranya karena dia merasakan memang ada sesuatu yang cukup janggal. Namun di sisi lainnya, beberapa waktu kemudian bapaknya dia pun datang menemui tuan muda kedua, dan ketika dia melihat tuan muda kedua udah gede padahal baru beberapa hari. Waduh. Dan di sini dia juga menyerahkan mutiara yang ia temukan di dalam tubuh dari putranya, dan ketika dia memberikan kepada putranya itu membuat orang tua ini dia pun berpikir kalau sepertinya mutiara ini memiliki rahasia yang sangat dalam di baliknya, pikir dari bapaknya itu. Dan beberapa hari kemudian ketika Dayang sedang bermain dengan tuan muda kedua, sedang asik main-main, tiba-tiba cerar dapat air surga. Di sini melihat putranya yang bermain dengan Dayang membuat kedua orang tuanya mereka pun cukup senang dengan pertumbuhan dari putra keduanya. Namun di sini untuk permaisuri ataupun ya istri dari Adipati, dia merasa terlihat sedikit khawatir karena memang dia berpikir bagaimana nantinya putra kedua akan bertemu dengan kakaknya, mengingat saat ini kakaknya ternyata ada di ibu kota. Karena memang ada sebuah aturan di kerajaan ini kalau mereka seluruh para putra-putra dari para bangsawan mereka akan dikirim ke ibu kota untuk mendapatkan sebuah pelajaran. Ya memang katanya sebuah pelajaran dan juga pendidikan, tapi nyatanya itu adalah sebuah sandera yang dilakukan oleh kaisar untuk memastikan para adipati dan juga para pejabat kekerajaan untuk tidak melakukan sebuah pemberontakan. Dan jika saja mereka berani melakukannya, maka putra pertama mereka pasti akan mendapatkan bayarannya, yang membuat di sini Adipati dia pun mengatakan untuk tidak perlu khawatir dan dia yakin kalau putra pertama dan juga putra kedua pasti akan dapat bertemu berkumpul kembali dengan mereka, ucap dari orang tua itu. Namun pada malam harinya ketika mereka semua sedang beristirahat, tiba-tiba aja ada yang datang menyusup, ya si rambut hijau. Dia pun datang menyusup untuk dapat menyingkirkan tuan muda kedua, tapi kedatangan dari mereka juga disadari oleh Adipati Jijang. Dia menyadari kalau sepertinya ada penyusup yang datang ke kediaman dari mereka, dan dia meminta kepada istrinya untuk waspada dan bersiap dengan sesuatu yang mungkin saja akan sangat berbahaya, ucap dari orang tua itu. Dan di sini orang tua ini dia langsung bergegas untuk dapat memeriksa kondisi apa yang ada di luar sana. Dan ketika dia sedang keluar di sini, dia juga langsung disergap oleh beberapa orang yang datang, para pengawal raja. Di sini mereka semua langsung mencoba untuk dapat menyerang, yang membuat orang tua ini dia bertanya siapa kalian, ucap dari orang tua itu. Dan di sini dengan menggunakan teknik yang disebut sebagai Shang Tian Kian Kun At. Di sini orang tua ini dengan menggunakan teknik jentikan jari, dia mencoba untuk dapat membangkitkan tanah yang ada di sekitaran dari dirinya, membentuk sebuah dinding untuk dapat menghentikan serangan yang datang ke arah dirinya, karena memang serangan itu pun cukup kuat hingga memberikan sebuah benturan yang sangat kuat. Tapi di sini untuk mereka yang menyerang, mereka pun tidak menyangka kalau ternyata Adipati sekuat itu, pikir dari mereka, dan itu membuat mereka semua sedikit tarik mundur. Tapi salah satu dari mereka pun kembali menyiapkan sebuah serangan dan melemparkan sebuah kail pancing yang datang langsung mengincar Adipati. Dan ketika serangan itu pun datang di sini, Adipati dapat menghindarinya dengan cukup cepat. Dan ketika serangan itu dapat dihindari di sini, Adipati dia mencoba untuk dapat langsung melakukan serangan counter, dan dia juga bertanya siapa yang berani-beraninya datang menyusup kediaman dari dirinya di malam hari. Tapi untuk mereka yang telah menyerang, setelah dia melepaskan sebuah serangan yang gagal, dia pun kembali menariknya, dan pohon yang telah ia tangkap tiba-tiba aja ditarik dengan sangat kuat dan berubah. Pohon itu pun berubah menjadi sosok monster lainnya pula, ya berubah menjadi seekor ikan yang siap untuk dapat melahapnya. Dan ketika serangan itu pun datang di sini, Adipati hanya dengan menggunakan jentikan jari dia mencoba untuk dapat menghancurkan ikan yang ada di atas sana. Namun itu juga memberikan sedikit celah bagi mereka untuk dapat menyerang Adipati dari belakang. Ketika serangan itu pun datang dari belakang di sini, Adipati dengan menggunakan teknik jari pelindung di sini dia pun dapat menghentikan serangan yang datang ke arah dirinya, dan itu membuat mereka yang menyerangnya mereka pun bingung bagaimana mungkin hal ini dapat terjadi. Namun untuk Adipati dia pun bertanya kembali dan meminta kepada mereka untuk dapat menyerah, dan mungkin aku akan mengampuni hidup kalian, ucap dari Adipati. Tapi itu juga memberikan sebuah celah bagi dirinya untuk dapat terserang dari titik lainnya lagi, yang membuat si rambut hijau dia mengatakan kau memang kuat, tapi bagaimana jika ditambah dengan diriku, ucap si rambut hijau, yang ternyata dia disergap dari 3 arah, yang membuat Adipati dia juga tidak menyangka kalau ternyata ada sebuah serangan yang tidak dapat ia sadari. Namun di sini untuk Adipati dia juga merasa kalau ini semua masih belum berakhir, dan ketika serangan yang lainnya pun datang di sini dengan cukup mudah dia dapat menghentikannya dengan cukup mudah. Sedangkan di sudut lainnya lagi, tempat di mana tuan muda kedua tidur di sini ditembus oleh si botak yang lainnya. Mereka pun datang untuk dapat menangkap tuan muda kedua, dan itu membuat para Dayang tentunya mereka semua ketakutan. Tapi untuk si Gempal ini dia pun datang untuk melahap mereka semua. Dan itu dimulai dari Dayang yang ada di sebelahnya di sini, dan itu pun tertangkap dan langsung dihancurkan, yang membuat sosok makhluk aneh ini dia pun menikmatinya dan
mengelapkannya ke wajahnya dan dia merasa kalau ini semua sangat-sangat nikmat. Dan itu membuat si botak ini dia pun kini dia mencoba untuk dapat mengincar yang lainnya lagi, yaitu tuan muda kedua dan Dayang pengasuhnya, yang membuat Dayang ini tentunya dia sangat ketakutan dan dia meminta tolong kepada siapapun yang dapat menolong dirinya. Dan ketika serangan itu pun datang, di sini dia diselamatkan oleh selimut yang dilepaskan oleh Dayang ini, dan itu memberikan sedikit waktu bagi dirinya untuk dapat melarikan diri. Dan itu membuat sosok Gempal ini dia pun sangat kesal dan dia pun bersumpah kalau dia akan menghancurkan mereka semua. Dan dia mulai mengejar Dayang yang sebelumnya, dan ternyata dengan cukup mudah dia pun berhasil menangkap Dayang itu. Dan di sini Dayang itu pun dipisahkan dari tuan muda kedua dan dia dilemparkan begitu saja. Dan untuk tuan muda kedua dia ditangkap oleh si Gempal ini, dan ketika dia akan dimakan di sini, ya ampun, malah dikasih air surgawi oleh tuan muda kedua, yang membuat si Gempal tentunya dia sangat kesal dan langsung membantingnya. Di sini dia nggak menyangka kalau ternyata dia malah disemprot sama air surga, dan itu tentunya membuatnya sangat kesal. Tapi dia juga cukup terkejut ketika dia melihat tuan muda kedua ternyata cuma benjol sedikit, padahal dia melemparkannya dengan cukup keras. Dan untuk tuan muda kedua, dia pun menangis ketika dia benjol seperti itu, dan itu membuat si Gempal ini dia pun kesal. Bagaimana bisa dia bertahan ketika sudah dihempaskan begitu saja ucap dari dirinya, dan ketika bakal diselesaikan sini tiba-tiba aja ada yang menghantamnya dengan sangat-sangat telak, dan itu membuatnya pun langsung terhempas dengan sangat-sangat jauh, dan itu adalah emak dari tuan muda kedua, yaitu ya emaknya. Di sini ternyata emaknya juga ada seorang petarung yang sangat cukup kuat, dan dia pun marah ketika ada yang berani-beraninya menyerang dari putranya, dan dia mengatakan siapapun yang berani menyakiti putranya tentunya dia pasti akan menghancurkannya, ucap dari emaknya. Di sini emaknya dia pun mengatakan kepada putrinya, Jiva, kau tidak perlu takut, selama emakmu ada di tempat ini maka semuanya akan baik-baik saja, ucap dari emaknya. Dan untuk emaknya kini dapat meninggalkan putranya dan dia mencoba untuk dapat menghancurkan si Gempal yang sebelumnya, yang membuat Jiva dia pun kini bebas sendirian di tempat itu, dan dia kini dihentikan juga oleh seseorang yang datang, yaitu ternyata si pengawal nomor 9 yang mendapatkan tugas untuk segera menyingkirkan tuan muda kedua, dan dia pun meminta maaf dan dia juga berujar, jika kau ingin menyalahkan sesuatu maka salahkan sendiri kepada takdirmu yang buruk, ucap dari dirinya. Sedangkan sudut lainnya lagi saat ini ternyata untuk Adipati dia sangat kuat berhasil menjatuhkan mereka para penyusup yang sebelumnya. Di sini mereka para orang-orang tua, mereka tidak menyangka dengan luka separah itu ternyata Adipati dia masih dapat bergerak sekuat ini, pikir dari mereka. Dan itu membuat mereka bertiga yang tertekan seperti ini, membuat mereka pun bertanya apa yang harus mereka lakukan. Dan untuk Adipati Cicang, ternyata dia masih dapat berdiri tegak dan dia pun bertanya dan mengatakan kalau ini adalah sebuah peringatan terakhir dan meminta kepada mereka untuk segera menyerah, dan dengan begitu mungkin saja aku akan mengampuni hidup kalian, ucap dari dirinya. Tapi untuk mereka pun mengatakan kalau mereka tidak perlu takut karena mereka unggul jumlah dan mereka pun yakin kalau mereka pasti dapat mengalahkan Adipati yang ada di depan sana. Namun ketika mereka coba untuk dapat kembali melakukan sebuah serangan, tiba-tiba aja ada yang menyerang yang membuat si botak ini dia pun langsung tersungkur, dan ternyata itu adalah para jenderal yang dimiliki oleh Adipati yang datang sedikit terlambat. Dan ketika rekan dari para penyusup yang datang mencoba untuk dapat membantu rekannya di sini, mereka pun kembali dihentikan oleh para jenderal yang memang telah datang. Di sini para jenderal mereka pun melepaskan sebuah serangan yang membuat mereka para penyusup semakin tertekan, yang membuat kini mereka tidak punya pilihan lain selain tarik mundur. Lagi pula mereka pun yakin dengan mereka yang telah berhasil mengulur waktu, harusnya tuan muda kedua pasti udah disingkirkan, pikir dari dirinya. Dan itu membuat si rambut hijau dia pun mempunyai sebuah peluit yang menandakan kalau artinya mereka semua harus tarik mundur. Dan mereka juga mengatakan kalau Adipati telah berani-beraninya menyinggung kaisar dan tentunya kau akan mendapatkan akibatnya, ucap dari mereka. Sebelum pada akhirnya dia mengeluarkan ikan buntal dan mencoba untuk dapat melarikan diri, dan ketika akan dikejar di sini Adipati Cicang meminta kepada mereka untuk tidak melakukannya karena mengincar mereka yang telah terpojok tentunya akan sangat berbahaya, ucap dari Adipati. Sedangkan di sudut lainnya saat ini untuk emaknya Cicang, dia masih menghajar si Gempal yang sebelumnya yang berani-beraninya menyerang dirinya, dan itu membuat tante ini dia pun bertanya kenapa Kaisar mencoba untuk dapat menyerang putra dari mereka. Tapi untuk si Gempal dia mengatakan jika saja Kaisar menginginkannya maka Kaisar harus mendapatkannya, ucap dari si Gempal. Tapi ketika dia mendengar suara peluit tanda yang diberikan oleh seniornya, membuatnya pun mengatakan kalau mereka semua sudah menang, sudah waktunya tarik mundur, ucap dari mereka, yang membuat emaknya pun sadar kalau dia telah meninggalkan putranya seorang diri. Sedangkan sudut lainnya lagi saat ini untuk gadis yang dapat tugas untuk menyingkirkan Jiva, dia terlihat sangat ragu untuk dapat melakukannya. Dia nggak tega untuk dapat melakukan hal jahat kepada sosok yang tidak berdosa.
Dan ketika dia mendengar sebuah tanda membuatnya pun tahu sepertinya sudah waktunya tarik mundur. Tapi tak lama setelahnya emaknya pun datang, emak Jiva pun datang dan dia meminta kepada gadis itu untuk menghentikan dan jangan menyakiti putranya. Dan itu membuat gadis ini dia pun ragu dengan apa yang harus ia lakukan. Yang pada akhirnya dia meninggalkan Jiva begitu saja. Dan sekianlah episode pertama untuk video kali ini, dan gue nggak tahu ini judulnya udah ada yang bahas atau belum, gue nggak tahu. Dan yang gue tahu kemarin gue lihat cuman baru satu yang bahas. Itu baru episode 1 sampai episode 19, dan itu yang buat masih orang Cino. Gue nggak tahu ya kalau Indonesia ada atau enggak. Dan menurut kalian bagaimana jalan ceritanya? Apakah menarik atau tidak? Atau pembawaan gue yang kurang improv? Nanti kita diskusikan dan kita perbaiki secara bertahap-tahap. Oke? Dan itu aja informasinya. Dan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan tolong ya dibantu like juga dah sama komen yang banyak. Siapa tahu ya kayak dulu lagi lah. Oke, King. Dah itu aja. Bye. Thank you. Happy weekend. Itu kita semua. Besok jawaban dan ini lagi. Kalau ini responnya bagus, besok jawaban sama ini. Oke, thank you. Bye.